Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Puspita, NPM 007, kelas 1 F reguler Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perencanaan pada manajemen bisnis. Perencanaan manajemen bisnis. Perencanaan dibutuhkan untuk membuat usaha Anda berjalan lancar dan dapat mencapai target yang ditentukan. Nah, perencanaan tersebut berperan penting pada bisnis ataupun usaha. Tanpa perencanaan, bisnis Anda akan berjalan tanpa kontrol yang baik. Modal yang Anda ada bisa habis terpakai begitu saja tanpa perencanaan yang benar. Bahkan, ada kemungkinan kehabisan modal hingga kredit. Ada beberapa perencanaan yang kita akan memulai usaha, seperti menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Suatu perusahaan harus memiliki tujuan serta target, karena itu adalah pencapaian oleh suatu perusahaan. Kedua, susun langkah-langkah sesuai target agar dapat mencapai tujuan. Nah, target tersebut seperti apa saja usaha kita yang akan kita mulai, seperti ingin menjual kuliner maupun fashion, itu adalah sebuah target. Ketiga, menentukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Sumber daya manusia itulah pekerja dalam suatu perusahaan tersebut. Tetapkan standarisasi kerja untuk mencapai sasaran target. Di sini ada unsur-unsur penting dalam perencanaan manajemen bisnis. Pertama, deskripsi bisnis jelas. Sebuah bisnis harus memiliki deskripsi yang jelas agar konsumen paham jenis usaha bisnis Anda harus jelas. Bergerak dalam bidang apa? Apakah kuliner, fashion, jasa, grosir, barang kebutuhan, atau yang lain? Apabila jenis usaha Anda tidak jelas, konsumen akan kebingungan ketika mencari produk yang dibutuhkan. Mereka tidak tahu spesifikasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan Anda. Deskripsi bisnis sangat erat kaitannya dengan brand perusahaan. Bisa dimulai dengan memperhatikan nama yang digunakan pada bisnis Anda. Sebuah nama perusahaan harus mudah diingat dan mewakili jenis usaha dan produk terkait yang dijual. Kemudian logo perusahaan yang biasanya dipasang bersamaan dengan nama perusahaan. Logo yang biasanya menggunakan gambar yang simpel dan mudah diingat. Warna pada logo juga umumnya adalah warna khas dari perusahaan. Memang terlihat tidak penting, tetapi kenyataannya nama, logo, dan warna perusahaan adalah hal pertama yang diingat oleh konsumen ketika akan berbelanja. Sebuah bisnis juga membutuhkan alamat usaha agar konsumen tidak bingung. Alamat juga dibutuhkan untuk cara mendirikan sebuah usaha. Kedepannya, alamat yang akan digunakan sebagai tempat mengirim dan mengambil barang. Konsumen juga akan bernilai positif karena keberadaan perusahaan ada secara fisik. Kemudian, spesifikasi produk harus jelas. Memang banyak perusahaan yang menghasilkan beberapa produk, tapi biasanya tetap sejenis. Misalnya saja, usaha yang bergerak di bidang aksesoris. Selain barang jenis kerajinan tangan, ada juga aksesoris tempat gelang, kalung, dan cincin. Juga ada jenis aksesoris dari perak berupa perhiasan wanita. Jelas, bukan kalau produknya banyak tapi sejenisnya. Deskripsi bisnis yang akan memudahkan Anda ketika memasarkan produk, karena konsumen juga telah mengenal jenis usaha Anda juga macam produk yang akan dihasilkan. Kedua, melakukan analisis pesaing. Mengetahui produk pesaing akan memudahkan Anda dalam menentukan jenis produk yang akan dipasarkan. Bisa saja produk yang dikeluarkan jenisnya sama, tapi harus memiliki kualitas yang lebih baik. Apabila produk pesaing lebih baik dari yang produk perusahaan Anda, berarti harus Anda peningkatan di segi kualitasnya agar mampu menyaingi barang tersebut. Tidak ada salahnya juga mempelajari teknik pemasaran yang dilancarkan pesaing. Anda bisa melakukan inovasi sendiri dalam segi pemasaran agar konsumen mau membeli produk yang dikeluarkan. Ketiga, memiliki strategis pemasaran. Sebuah bisnis akan tumpul apabila tidak
Memiliki rencana marketing yang matang. Langkah awal pemasaran bisa dilakukan dengan menganalisa produk yang dibutuhkan konsumen. Kemudian strategis marketing bisa dilancarkan melalui promosi yang tepat. Promosi ini berupa pengenalan brand, usaha juga produk dikeluarkan. Berbagai promosi bisa dilakukan melalui dari promo diskon hingga menjual produk yang berhadiah. Promosi ini juga biasanya menggunakan media, berarti Anda harus mulai belajar juga tentang digital marketing. Digital marketing merupakan teknik pemasaran yang menggunakan media berbasis internet. Strategis pemasaran dalam manajemen bisnis diusahakan tepat guna dan tepat sasaran. Yang keempat adalah laporan keuangan. Hal yang sering diabaikan sebuah usaha adalah catatan keuangan. Padahal pembukuan merupakan hal penting untuk menjalankan sebuah bisnis. Pembukuan yang baik nantinya akan dijadikan acuan aktivitas perusahaan. Misalnya ada berapa jumlah stok barang, berapa stok yang dikeluarkan, demikian juga pencatatan tentang pengiriman barang serta masuknya barang itu sangat penting. Selain itu, juga pembukuan diperlukan untuk mencatat stok sumber daya yang ada produksi barang jadi lebih teratur dan terkendali bila menunjukkan catatan yang ada, hingga dapat menghindarkan dari menggunakan bahan baku yang berlebihan. Juga bisa menjadi antisipasi apabila bahan baku mulai menipis dan produksi dapat berjalan terus tanpa adanya hambatan. Laporan keuangan dimulai dari pencatatan finansial perusahaan, berapa modal awal, dan berapa biaya pengeluaran yang dibutuhkan. Pencatatan keuangan yang baik dapat menghindarkan perusahaan dari bangkrut. Dari laporan keuangan bisa dilihat dari benefit yang dihasilkan. Apakah modal telah digunakan semestinya, apakah hasil penjualannya telah menutupi modal, awal kembali, dan apakah kekurangan modal. Kelima, ada menjaga kualitas produk dan layanan. Satu hal yang harus selalu diperhatikan dalam terbaik adalah kualitas produk serta layanan. Dua unsur itu erat kaitannya dengan pemasaran. Apabila kualitas barang memburuk, bisa dipastikan konsumen akan kecewa dan penjualan menurun drastis. Demikian juga dengan layanan. Layanan yang cepat, responnya juga ramah akan membuat konsumen nyaman ketika berbelanja. Apabila layanan responnya terlalu lambat, maka konsumen tidak akan nyaman ketika berbelanja di perusahaan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.